kepada kawan-kawan kita ataupun orang-orang yang merasa mewakili kita di partai-partai politik yang duduk di Dewan Perwakilan gitu. Selanjutnya, mari kita bahas kembali macam dan sanksi hukum. Ada sanksi pidana, ada sanksi perdata, ada sanksi administrasi. Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Nah, sanksi yang dijatuhkan ini akibat kaitannya mengakibatkan merampas freedom ataupun kebebasan. Jadi dihukumnya biasanya penjara gitu ya. Ada juga kan kita kalau misalnya kemana-mana bebas nih, jalan kesana kemari itu bebas gitu. Kalau misalnya setelah dirampas oleh negara karena kita melanggar, itu biasanya kita sudah tidak bebas lagi kan, dikurung gitu ya, hukuman penjara. Nah, hukuman penjara ini kan pada awalnya memang gerakan untuk menyadarkan, jadi supaya setelah dikurung itu mereka bisa introspeksi gitu. Apa sih yang sudah saya lakukan gitu kan? Apa yang nanti akan saya lakukan ke depan setelah keluar dan sebagainya. Makanya ada juga yang gimana Pak kalau misalkan ada yang salah tangkap misalkan. Nah, makanya ada istilah pengacara gitu dan sebagainya untuk masalah-masalah keadilan lainnya. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Harta benda yang dihilangkan sifatnya penyitaan, disita. Jadi kemarin kan ada satu kasus misalkan koruptor di satu institusi yang jumlah hartanya wow gitu ya, fantastis, luar biasa sekali. Terus akhirnya disita gitu ya. Jadi disita sebagai barang bukti dulu. Jadi belum disita dulu untuk menjadi harta negara ataupun untuk kas negara, karena memang belum ada putusan yang tetap ya, baru jadi sita sebagai barang bukti gitu ya. Rumah, mobil, perhiasan, tanah dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada juga sanksinya bisa berupa kehilangan nyawa ya, ataupun hukuman mati gitu ya. Hukuman mati di beberapa negara sudah dihapuskan, tapi di Indonesia masih ada untuk kasus-kasus tertentu, misalkan pembunuhan yang direncanakan gitu. Terus juga ada hukuman mati untuk narkoba ya. Tapi saya belum ini ya, belum lihat gitu ya, atau bahkan mungkin juga saya belum tahu apakah dalam RUU yang sekarang di KUHP itu pasal korupsi apakah ada hukuman mati atau tidak. Tapi yang jelas sih kita berharap ya bahwa ada shock terapi ataupun efek jera yang bisa dilakukan dari perumusan hukum acara pidana yang baru. Hukum pidana juga harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas, jadi bisa memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri. Nah, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas. Artinya, ketika seseorang, misalkan ya, seseorang dianggap bersalah, kita juga harus ada yang namanya harus ada asas prasangka tidak bersalah gitu ya. Asas prasangka tidak bersalah. Jadi, sebelum dijadikan terdakwa, itu harus ada proses praduga tidak bersalah gitu ya, praduga tidak bersalah. Jadi praduga tidak bersalah itu kita harus menyamakan hal itu ketika sebelum masuk pengadilan. Jadi setelah masuk pengadilan kan divonis misalkan bersalah gitu ya. Nah, baru kita mengetahui bahwa itu betul atau salah gitu ya. Tapi kalau misalkan belum apa-apa, nah kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah gitu ya. Itu hukum. Ada pertanyaan. Bisakah hukuman mati diganti menjadi hukuman seumur hidup? Tergantung ya. Tergantung dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Gitu. Jadi untuk hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu yang berat biasanya ya. Di beberapa negara masih ada hukuman mati itu ada yang
dipancung, ada yang digantung, ada yang ditembak, itu tergantung, ada disuntik, suntik mati. Nah, di Korea Selatan yang menarik gitu ya, hukuman untuk contoh pemerkosa ya, pemerkosa ini kan sedang marak ya di India, pemerkosaan terjadi gitu ya, terus juga di Indonesia. Nah, di Korea sendiri sudah mengusulkan satu rancangan undang-undang untuk mengebiri pemerkosa-pemerkosa. Nah, gitu ya. Ini saya sih setuju-setuju saja untuk efek jera gitu ya. Tapi memang harus yang tertangkap tangan gitu ya. Artinya tertangkap tangan itu supaya apabila tertangkap tangan kan ketahuan memang itu dia pemerkosanya gitu ya. Atau memang ada bukti-bukti yang kuat gitu ya. Jadi lewat suntikan dikebirinya oleh cairan kimia terus disuntik gitu ya. Bukan di kayak disunat kayak di ini ya di China zaman dulu gitu atau mungkin juga di beberapa negara, tapi ini disuntik kimia. Terus sanksi pidana melibatkan masyarakat apa perorangan. Nah, kalau misalkan masyarakat yang melakukan misalkan contoh menghakimi hakim massa ya, dihakimi oleh massa. Nah, tapi tetap orang per orangnya yang dihitung gitu. Orang per orangnya yang dihitung. Pribadi-pribadinya yang dihitung. Contoh misalkan masyarakat gebukin maling. Malingnya meninggal. Nah, ini yang diambil 5 orang, 7 orang. Nggak ada hukuman komunal. Yang ada adalah hukuman pribadi gitu. Orang per orang gitu. Oke ya. Kecuali dalam sebuah institusi. Institusi itu akan dibekukan ataupun dibubarkan gitu ya. Hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup. Oh, kalau yang tebusan dengan uang, makanya saya bilang tadi tiap-tiap negara berbeda gitu ya. Contoh di Arab Saudi ya, ada hukuman mati misalkan. Itu mereka harus bayar diat istilahnya. Karena kan di Arab Saudi berlaku hukum Islam gitu ya. Ada diat itu apabila keluarga, misalkan contoh yang dihilangkan nyawa gitu ya. Keluarga itu memaafkan si terdakwa tersebut dan menggantinya dengan diat, uang pengganti gitu. Ya, tapi banyak juga yang tidak mau gitu ya, karena siapa sih keluarganya yang mau dibunuh gitu istilahnya. Makanya orang bilang banyak yang tidak setuju dengan hukuman mati, misalkan diganti dengan seumur hidup. Tapi ketika ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, nah, orang-orang tersebut ingin meminta orang yang membunuh keluarga ini menjadi hukuman mati gitu. Kadang-kadang seperti itu juga. Jadi tergantung dari sistem hukum yang ada di negara tersebut. Jadi tiap-tiap negara berbeda ya. Selanjutnya ada sanksi perdata. Nah, jadi sanksi perdata adalah sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang terlibatnya dalam suatu perikatan. Jadi sanksi perdata itu dalam perjanjian gitu ya. Iya. Jadi hutang nyawa dibayar nyawa. Ini kan banyak istilah seperti itu ya. Istilah sebetulnya itu hukum rimba sebetulnya. Tapi diadopsi dalam hukum ke hukuman mati gitu. Sebetulnya sama saja, cuman diformalisasikan gitu ya. Jadi diformalkan supaya tidak terjadi seperti di alam zaman pendekar zaman dulu ya. Hutang nyawa dibayar nyawa gitu. Tapi akhirnya dimasukkan dalam formalisasi sebuah produk hukum gitu. Selanjutnya, sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda. Nah, ketika misalkan kita melakukan perjanjian dengan orang gitu ya, terus kita lalai ataupun kita tidak melakukan apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut, kita bisa dimasukkan ke dalam orang yang bermasalah di bidang perdata gitu ya. Jadi kalau ada perjanjian-perjanjian, perusahaan-perusahaan dan sebagainya gitu ya. Janji ini intinya gitu ya. Jadi janji perikatan, ya, berikat dalam satu perjanjian gitu ya. Terus kasus-kasus misalkan banyak ya yang terjadi, misalkan contoh-contoh karena mungkin teman-teman sering juga lihat di televisi, ada artis-artis yang mengajukan perdata karena misalkan dia bisnis sudah menanamkan